Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu tim penilai atau asesor dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dewanti Risa Utami. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi S1 Agribisnis jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pembuatan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam bidang pengajaran, dalam pengajuan Serdos gelombang 1 tahun 2025. Pada kali ini, mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah pilihan dengan nama mata kuliahnya adalah perilaku konsumen, yang mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan full pembelajaran di kelas atau full materi, tidak ada praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan beberapa metode pembelajaran, yaitu small group discussion, kemudian self-directed learning, dan project based learning, serta metode lainnya yang setara. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan konsep dan juga ruang lingkup dari perilaku konsumen, pengambilan keputusan oleh konsumen terhadap pembelian suatu produk, pembelajaran konsumen, kebiasaan, kepuasan, dan juga loyalitas merek, serta persepsi konsumen, pencarian dan pemrosesan informasi, sikap konsumen, kepribadian, dan juga gaya hidup konsumen terkait dengan preferensi terhadap pasca pembelian. Terdapat 4 CPL atau capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini pada program studi S1 Agribisnis adalah yang pertama, bertakwa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki rasa nasionalisme, mampu bekerja sama, taat hukum, bertanggung jawab, menginternalisasi norma, etika, dan juga semangat kewirausahaan, kejuangan berdasarkan nilai-nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua adalah mampu berpikir logis, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menyusun hasil kajian saintifik, dan mengambil keputusan secara tepat. Kemudian yang ketiga adalah menguasai teori dan juga konsep sistem agribisnis, manajemen agribisnis, dan juga ekonomi agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian pedesaan berkearifan lokal dan berwawasan global. Serta CPL yang terakhir adalah mampu memfasilitasi petani serta stakeholder dalam mendukung kebijakan di bidang pertanian. Untuk selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah, di sini terdapat 4 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan juga prinsip-prinsip dari dasar perilaku konsumen. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tentang keterkaitan antara aspek perilaku konsumen dan juga aspek pemasaran. CPMK ketiga, mahasiswa dapat memiliki kemampuan dan juga pengetahuan dalam melakukan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli serta mampu menganalisa faktor-faktor tersebut. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis tentang perilaku pembeli serta menerapkan strategi dalam prinsip-prinsip pemasaran untuk keterkaitannya dengan hubungan antara perilaku konsumen dengan pengambilan keputusan melalui riset perilaku konsumen. Adapun bahan kajian, materi pembelajaran yang akan kita bahas di mata kuliah perilaku konsumen, terdapat 14 bahan kajian. Yang pertama adalah pengantar dan juga kontrak perkuliahan, ruang lingkup perilaku konsumen, pembelajaran konsumen, kebiasaan dan juga loyalitas merek. Yang keempat, pencarian dan pemrosesan informasi. Kelima, sikap dari konsumen. 6, kepribadian dan juga gaya hidup. Yang ketujuh adalah komunikasi dalam kelompok. Yang kedelapan, pengaruh keluarga dan juga keputusan pembelian. Yang kesembilan adalah pengaruh lingkungan, konsumen dan juga pengaruh situasional pada saat itu. Kemudian yang ke-10 adalah konsep kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Yang ke-11, persepsi dan juga perilaku konsumen pasca pembelian.
Selanjutnya adalah segmentasi produk. Yang ke-13 adalah riset perilaku konsumen, dan yang ke-14 atau yang terakhir adalah pengambilan keputusan oleh konsumen. Adapun referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran perilaku konsumen ini terdapat beberapa referensi utama dan juga referensi pendukung. Salah satunya adalah Angel James dengan judul Perilaku Konsumen, dan juga referensi lainnya dari Philip Kotler dengan judul Prinsip-prinsip Pemasaran, serta referensi-referensi pendukung lainnya. Adapun keseluruhan materi perilaku konsumen sudah terdapat lengkap di platform elektronik yang sudah disediakan oleh Universitas Jenderal Sudirman, yaitu LDIRU. Pada mata kuliah perilaku konsumen, komposisi penilaian atau tolak ukur penilaian kepada mahasiswa terdapat beberapa komposisi penilaian mata kuliah. Yang pertama adalah dinilai dari tugas terstruktur sebesar 5%, kemudian keaktifan dan juga kehadiran sebesar 5%, UTS dan UAS masing-masing adalah 20%, serta case based learning atau project based learning sebesar 50%. Karena mata kuliah ini tidak ada praktikum, sehingga kita membobotkan paling besar adalah di case based learning dan juga project based learning agar mahasiswa dapat lebih memahami terkait dengan project yang akan mereka kerjakan. Berikut saya tampilkan contoh video pembelajaran yang dilakukan secara luring atau offline dan disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, pada pertemuan hari ini di mata kuliah perilaku konsumen, ini adalah pertemuan keberapa? Ketujuh. Pertemuan ketujuh kita akan membahas terkait dengan loyalitas dan perilaku konsumen pasca pembelian. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi nih, saya mau tanya dong, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Atau materi ke-6? Oke, silahkan. Bu dari minggu lalu 9. Jadi saya ingin menjawab terkait pertemuan minggu lalu, yang mana pada pertemuan minggu lalu itu membahas terkait kelompok acuan dan keluarga. Yang mana kelompok acuan itu merupakan individu atau hayalan atau kelompok tertentu yang memberikan pengaruh terhadap aspirasi, evaluasi, dan pengaruhnya terhadap orang lain. Nah, ini memiliki kaitan terhadap perilaku konsumen, yang mana konsumen ini memiliki behavior dalam melakukan keputusan ataupun membentuk sebuah pendiskusian ataupun sebagainya dalam melakukan pembelian produk itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya itu, dan itu termasuk dari keluarga itu sendiri. Oke, terima kasih banyak ya. Teman-teman ada yang mau nambahkan? Ya, sebenarnya sudah cukup jelas penjelasan dari Mbak Rofikoh bahwa dalam perilaku konsumen ya, keputusan pembelian oleh konsumen itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada dari keluarga, ada dari sosial budaya, ada dari lingkungan, dan segala macam yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rofikoh. Oke, sebelum kita masuk lagi nih ke slide berikutnya, saya akan mengingatkan untuk kontrak perkuliahan ya. Teman-teman jangan sampai lupa apa saja yang sudah kita sepakati bersama di pertemuan pertama. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Rofikoh bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kelompok acuan, keluarga, budaya, dan kelas sosial. Dalam apa? Dalam keputusan pembelian oleh konsumen. Karena apa? Karena itu sudah masuk di dalam perilaku konsumen. Gitu. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep kepuasan, loyalitas, dan perilaku konsumen pasca pembelian. Kenapa? Ketika kita akan membeli sesuatu, kita kan pasti ada banyak sekali rentetan dulu nih. Apakah kalian kalau misalnya beli sesuatu itu secara impulsif, ini bagus langsung beli, atau melalui berbagai alur dulu nih. Saya pas mau beli ini harus ada alurnya dulu. Misal uangnya saya miliki berapa, kemudian saya butuh atau enggak, atau seperti apa? Ada alurnya. Atau ada yang impulsif di sini? Karena uangnya banyak gitu ya, uang sakunya banyak gitu ya. Enggak ya, pasti membutuhkan yang namanya alur atau semacam pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan mengambil suatu keputusan pembelian. Itu sudah kita bahas di pertemuan ke-6. Oke, di sini ada beberapa kata-kata ya, kepuasan, loyalitas, dan perilaku pasca pembelian. Apa itu kepuasan? Ada yang tahu nggak kepuasan itu apa? Kepuasan adalah perasaan yang bahagia. Oke, kepuasan bahagia. Kepuasan bahagia, kemudian kalau misalnya kalian merasa puas,
apa yang akan kalian lakukan ketika kalian membeli sesuatu terus kalian merasa puas? Beli lagi. Oke. Kemudian setelah beli lagi dan berikutnya kalian akan beli terus, itu akan membentuk sebuah loyalitas. Loyalitas itu sendiri apa? Kesetiaan, benar ya. Jadi kesetiaan itu tidak hanya terkait dengan percintaan aja, gitu ya. Tapi juga terkait dengan bagaimana kita konsisten untuk membeli suatu produk, barang atau jasa. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sih yang akan kita capai nih ketika kita membahas terkait dengan kepuasan, loyalitas dan juga perilaku konsumen pasca pembelian. Nah, di sini sebenarnya sudah disampaikan di dalam RPS ya, RPS yang ada di dalam LBIRU, bisa teman-teman buka lagi bahwa untuk pertemuan kali ini adalah kita akan membahas terkait dengan capaian MK3 dan juga subcapaian MK4 di mana mahasiswa nantinya diharapkan mampu melakukan identifikasi terhadap persepsi konsumen dan aplikasinya dalam perilaku konsumen. Oke, sebelum kursnya lanjut lagi ya, teman-teman saya ingatkan lagi untuk absen di Karaversa. Oke, karena untuk absensi sudah saya buka. Sudah ya, sudah absen ya. Oke, di sini ada 4 pokok materi pembahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait dengan konsep kepuasan dan juga loyalitas. Itu adalah 2 hal yang saling berkaitan. Kemudian hal-hal yang menunjukkan kecenderungan kenapa orang itu mau loyal terhadap produk yang ada. Selanjutnya perilaku yang kemungkinan muncul setelah pembelian suatu produk. Gitu ya. Misal kalian membeli suatu produk, reaksi atau respon seperti apa sih yang akan ditimbulkan dari kalian setelah membeli produk tersebut. Kemudian teori-teori dari pasca pembelian. Materi pembahasan atau hal-hal yang akan saya sampaikan di sini nanti bisa teman-teman cari juga referensinya dan itu sudah tertulis semuanya di dalam RPS ya. Nanti bisa teman-teman buka lagi. Nah, di sini tadi kita ngomongin kepuasan dan loyalitas. Kepuasan itu adalah perasaan ketika kita merasa bahwa kita membeli sesuatu itu sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, jadi kepuasan itu adalah ketika kamu teman-teman membeli makanan viral. Kan kalau makanan viral itu kan kadang kita mikirnya ini enak banget nih karena viral gitu kan. Terus ketika kita membeli kita pasti memiliki ekspektasi. Kalian kalau misalnya lihat sesuatu yang viral tuh ekspektasinya apa sih? Enak, entah itu murah atau mahal gitu ya. Yang penting viral dulu lah, enak. Terus kalian mau membeli lagi gitu. Nah, apakah kepuasan ini sesuai dengan teman-teman nih? Misalnya ketika kalian sudah membeli, apakah di atas ekspektasi kalian, oh ternyata rasanya enak banget, pantesan viral, gitu. Terus ada juga respon ketika, oh enak nih, tapi ya udah enak aja gitu. Ada juga respon ketika kalian merasa bahwa biasa aja, kenapa viral ya, gitu. Ya, jadi ada respon-respon yang menyangkut terkait dengan kepuasan konsumen. Nah, respon itulah nantinya yang akan mempengaruhi tingkat loyalitas dari si konsumen itu. Gitu. Ya, kemudian dari adanya tingkat ini kita pun bisa melihat yang namanya jenis perilaku pasca pembelian. Ketika kita sudah mengetahui nih tingkat kepuasan kita pastikan akan memberikan suatu respon, ya, iya nggak? Teman-teman kayak gitu nggak kalau misalnya beli sesuatu kan, enak nih, saya beli lagi besok, gitu. Kok biasa aja, saya nggak mau beli lagi lah, mending cari yang lain, gitu ya. Itu adalah respon dari kegiatan atau perilaku di pasca pembelian. Seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi ya, bahwa ketika kalian membeli sesuatu itu kan pasti membutuhkan alurnya dulu, tidak tiba-tiba beli sesuatu. Nah, kalau misalnya dari teori nih, kepuasan model yang menjelaskan proses terbentuknya kepuasan maupun ketidakpuasan berdasarkan dari ekspektasi. Kalau misalnya ternyata ekspektasi kalian itu sesuai dengan dugaan kalian, ya berarti kalian akan merasa puas, gitu ya. Nah, di sini ya ada perbandingannya ternyata. Perbandingannya itu adalah positive disconfirmation, simple disconfirmation, dan negative disconfirmation. Kalau misalnya positive disconfirmation adalah ketika kita merasa puas karena produk yang kita beli itu di atas ekspektasi. Ya, kalau misalnya yang simple disconfirmation karena dia sesuai dengan apa ekspektasi kita. Sedangkan kalau negative disconfirmation itu adalah ketika ekspektasinya tuh nggak sesuai, realitanya nggak sesuai sama ekspektasi, gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita mempunyai harapan. Kan ketika kita membeli suatu produk itu ada beberapa hal yang kita korbankan, gitu. Misal teman-teman pengen beli HP, kan nabung dulu nih, nabung, nggak makan enak selama berbulan-bulan. Itu adalah contohnya ya, kalau misalnya kalian rich ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalian ini nabung dulu nih berbulan-bulan, itu adalah suatu pengorbanan. Nah, pengorbanan itu dengan ekspektasi bahwa apa yang sudah kalian korbankan itu mendapatkan hasil yang memuaskan.
Nah, ketika hasilnya tidak memuaskan, maka ketika kalian sudah membeli itu akan terjadinya suatu hasil yang ini, gitu. Ya, entah itu di positif, simple atau di negatif. Nah, itulah yang nantinya akan mempengaruhi perilaku pasca pembelian suatu produk. Nah, kita lihat ya. Di sini, menurut kalian gambar ini sesuai dengan produk aslinya atau enggak? Mirip tapi lebih banyak isinya, ya. Bisa kita katakan bahwa itu lebih tinggi dari ekspektasi kita karena digambarkan tipis, ya, tipis kemudian kecil. Ternyata aslinya gede banget, gitu. Kemudian kalau ini gambarnya sesuai, sama persis plek-jeplek gitu ya. Gak kayak kalau misalnya snack-snack yang mungkin pernah kita temuin isinya banyak, ya, kalau digambarnya isinya full gitu, tapi pas kita buka isinya cuma di dasar aja gitu ya. Kemudian ini contohnya, ya, contohnya ketika melihat kacang kan ekspektasinya tuh full, ternyata kacangnya udah mengkirut semua gitu ya. Jadi ini adalah gambaran dari hasil perbandingan ekspektasi kita terhadap produk yang kita beli. Oke, kemudian dari situ kita membuat atau membentuk suatu adanya pembelajaran. Ya, pembelajaran dalam perilaku konsumen. Sebenarnya dalam perilaku konsumen itu kan kita melihat dari keputusan pembelian oleh konsumen terhadap suatu produk. Ada beberapa hal yang memang menjadi tolak ukur kenapa seseorang itu mau memutuskan untuk membeli produk tersebut. Kalau tadi sudah dibahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan lingkungan, keluarga, sosial budaya, dan juga ada lagi kayak misalnya kita membeli suatu produk itu karena misal terngiang-ngiang iklannya gitu ya, terngiang-ngiang iklannya, terngiang-ngiang dengan orang yang memasarkannya gitu kan. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan influencer sangat banyak sekali. Pasti teman-teman di sini pun ada artis favorit ya atau influencer favorit yang misalnya apapun yang dipakai oleh influencer itu kalian harus pakai. Contohnya seperti itu ya. Itu adalah salah satu bentuk dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu berkaitan dengan memori yang kita miliki. Kita akan merekam sesuatu dan itu akan terngiang-ngiang di kepala kita gitu. Kayak misalnya kalau cewek-cewek ya kadang pergi ke mall kemudian melihat tas bagus, terus tapi saya kemarin baru beli tas. Nah, kalau misalnya kalian ketika pulang dari mall itu masih kepikiran selama 2 hari atau 2 kali 24 jam, berarti kalian harus beli tas itu. Contohnya seperti itu ya. Itu adalah contoh dari pembelajaran terkait dengan memori, karena dalam keputusan pembelian itu ada banyak sekali hal-hal yang memang harus kita pelajari. Nggak sesimpel hanya saya pengen beli itu ya udah beli, tapi ada banyak sekali faktor yang memang harus kita pelajari, terutama bagi kita seorang pemasar atau pemilik perusahaan. Itu menjadi sangat penting, kita harus mengetahui perilaku konsumen apalagi di pasca pembelian. Ya, hasil perbandingan tersebut itu sebagai proses pembelajaran di mana seseorang memperoleh informasi dan pengalaman. Ibarat kata, pengalaman adalah guru yang terbaik, ya. Benar nggak? Benar ya. Jadi ketika kalian tuh nggak percaya kalau nggak nyoba langsung, gitu kan? Ketika kalian sudah mendapatkan respon dari pembelian tersebut, kalian akan memutuskan sendiri, ini worth it, saya akan beli lagi, gitu. Nah, di sini ya proses pembelajaran pun ada yang pertama pengenalan terhadap produk dan juga merek, mampu memenuhi ekspektasi dan harapan yang sudah kita bangun terhadap produk tersebut dan terekam di dalam memori. Kayak misalnya ada juga sesuatu kegiatan atau kegiatan pembelian yang bisa bikin kita trauma. Ya, itu pun akan terekam di dalam memori. Atau misalnya kita membeli sesuatu itu ada kenangan indahnya. Misalnya beli sama ayang atau siapa gitu ya. Itu akan selalu teringat di dalam memori dan itu membentuk yang namanya loyalitas jangka panjang. Ya, karena apa? Karena loyalitas itu nantinya akan mengubah dari konsumen menjadi pelanggan. Tujuan dari seorang pengusaha atau seorang pemasar itu tidak hanya produk itu terjual habis, tetapi bagaimana produk itu dapat continue diproduksi dan selalu habis terjual. Nah, di sini ya dalam loyalitas konsumen itu ada loyalitas produk dan toko. Pasti kalian punya toko atau langganan yang biasa kalian beli di situ. Misal rumah kalian dekat terhadap toko A, tetapi kalian lebih nyaman beli di toko B yang jauhnya 5 km dari rumah kalian. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Ya, loyalitas produk maupun loyalitas toko itu bisa kita ukur dari yang pertama adalah proporsi frekuensi pembelian. Seberapa sering sih mereka itu membeli suatu produk atau seberapa sering dia datang ke toko untuk membeli suatu produk. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang akan dilakukan ketika mendapatkan merek produk tersebut.
Tindakan yang dilakukan apa? Misal kalian membeli produk A nih, kalian udah loyal nih, beli produk A terus. Kemudian kalian akan terdorong untuk merekomendasikan produk tersebut ke orang lain, gitu. Dan itu menjadi suatu keuntungan bagi si pemasar ataupun bagi si pemilik usaha. Kita akan membahas terkait dengan pasca pembelian. Apa saja sih yang akan kita pelajari, gitu ya. Jadi pasca pembelian produk, untuk mengetahui konsumsi atau penggunaan produk yang lebih mendalam, maka pemasar itu harus mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah frekuensi konsumsi dari konsumen yang membeli produk kita. Yang kedua, jumlahnya itu berapa? Apakah misalnya ketika pembeli dia membeli dalam jumlah yang langsung banyak, sedikit demi sedikit tapi rutin, atau seperti apa? Itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari konsumsi. Apakah konsumsinya itu untuk pribadi atau untuk kegiatan bisnis yang lainnya? Ya. Kemudian ya di sini nantinya akan terbentuk suatu kemungkinan perilaku dari si konsumen tersebut. Yang pertama, dari tingkat kepuasan setelah pembelian. Kalau misalnya kita bisa menilai si konsumen itu puas adalah ketika dia akan membeli produk kita lagi di kemudian hari. Kemudian tindakan setelah pembelian. Dan yang terakhir adalah ketidaksesuaian setelah pembelian. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Biasanya itu adalah si konsumen itu tidak datang lagi, atau mungkin kita mendengar isu-isu yang tidak enak dari produk kita. Ya, kemudian ini ada beberapa teori-teori dari pasca pembelian suatu produk yang memang harus kita pahami nih. Yang pertama adalah teori asimilasi, ya. Teori asimilasi ini adalah konsumen dapat mengurangi ekspektasinya, gitu. Jadi si konsumen itu memang berekspektasi, tetapi ketika dia membeli produk itu memang ekspektasinya itu tidak sesuai dengan harapan, tapi dia menurunkan sedikit ekspektasinya. Agar apa? Agar dia merasa puas dengan apa yang dia beli. Itu adalah teori asimilasi. Kemudian teori kontras, ya. Dia akan melebih-lebihkan ya ketidaksesuaian yang sudah dia dapatkan. Misal dia beli makanan viral, gak enak. Padahal kan kita cukup gak enak nih, tapi dia melebih-lebihkan, kayak misalnya udah gak enak, jauh, mahal, pegawainya jutek, inilah itulah ya. Itu adalah teori kontras, gitu. Ya, teori-teori ini yang dapat kita gunakan untuk kita mengetahui persepsi dari si konsumen, apakah dia akan membeli lagi atau tidak. Kemudian teori negatif yang digeneralisasi. Jika harapan konsumen sangat tinggi akan mengakibatkan konsumen itu merespon negatif, gitu. Contohnya seperti ini, ya. Kita udah seneng banget nih, akhirnya makanan viral sampai di tanganku, gitu kan. Ternyata isinya kayak gini, langsung kecewa, gitu. Ya. Kemudian ada juga teori kontras asimilasi atau gabungan dari teori kontras dan juga teori asimilasi, di mana secara bersama-sama si konsumen itu akan melakukan suatu tindakan, dia akan menurunkan ekspektasi, tetapi dia memungkinkan untuk tidak kembali lagi membeli di sana. Gitu. Ini. Ya, saya minta teman-teman membentuk kelompok beranggotakan 3 orang ya. Untuk studi kasusnya sudah saya share di Eldiru, jadi silakan teman-teman membentuk kelompok, kemudian membuka Eldirunya masing-masing dan kalian berdiskusi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian ya. Ini terkait dengan perilaku konsumen dan pasca pembelian beras organik di Kabupaten Banyumas. Saya berikan waktu sekitar 15 menit cukup? Cukup ya. Jadi silakan kalian berdiskusi selama 15 menit. Nanti setelah 15 menit kita akan berdiskusi bersama. Oke, silakan. Oke, sudah 15 menit. Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sudah. Oke, saya bacakan lagi ya studi kasus terkait dengan perilaku konsumen dan dan pasca pembelian beras organik di Kabupaten Banyumas. Oke, jadi pada kasus ini kita akan mengevaluasi nih seberapa besar sih kepuasan ya, atau apakah beras organik di Kabupaten Banyumas itu memuaskan atau tidak terhadap konsumen yang sudah membeli beras tersebut. Nah, di sini terdapat hasil tingkat kepuasan ya dalam melakukan pembelian beras organik. Yang pertama adalah puas. Yang merasakan puas setelah membeli beras organik Banyumas adalah 35 orang. Kemudian tidak puasnya adalah 45 orang dan yang biasa saja ada 20 orang. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin sudah teman-teman diskusikan. Nah, kira-kira nih siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian yang sudah kalian lakukan? Silakan, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oh iya, silakan sebutkan nama dan NIM-nya.
Perkenalkan, nama saya Nadia Maulida dengan NIM 40. Saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 3 nih, Bu. Untuk strategi yang dapat diterapkan yaitu seperti pendekatan kultural dan metode edukasi. Untuk pendekatan kultural ini dapat dilakukan dengan cara menghubungkan antara tradisi dengan kearifan lokal yang ada di suatu masyarakat. Untuk metode edukasi sendiri dapat dilakukan dengan cara kerjasama puskesmas untuk edukasi terkait kesehatan beras organik ini, Ibu. Oke, sangat bagus sekali ya jawaban dari Mbak Nadia. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Ibu, saya izin menjawab. Iya, silakan. Jadi dari kelompok kami itu terkait analisis perilaku konsumen itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Itu ada yang pertama faktor budaya. Itu ada nilai-nilai Jawa tentang kesehatan dan keseimbangan hidup. Terus tradisi memasak nasi sebagai bahan makan utama gitu. Terus ada faktor sosialnya juga, Bu. Itu terkait pengaruh keluarga besar dalam keputusan pengambilan pangan. Terus juga ada faktor personal, itu mencakup usia misalkan, terus pendapatan. Terus juga kalau faktor psikologis itu ada motivasi untuk hidup sehat gitu. Oke, terima kasih sekali Mbak. Siapa namanya? Mbak Rohana ya. Jawaban dari Mbak Rohana dan Mbak Nadia memang saling berkaitan juga terkait dengan hasil diskusi yang sudah teman-teman sampaikan gitu ya. Jadi dalam hal ini ya, memang ketidakpuasan dan biasa saja itu bervariasi terhadap beras organik. Kenapa? Karena ternyata beras organik itu belum cukup umum di masyarakat Banyumas gitu ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa sih beras organik itu tidak memberikan kepuasan. Mungkin dari harganya gitu ya. Kenapa? Karena harga dari beras organik ini cenderung lebih mahal daripada beras pada umumnya. Selain itu, kalau misalnya kita merasakan rasa berasnya pun sama. Nggak ada bedanya beras organik dan juga beras anorganik atau beras konvensional. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa terjadinya suatu ketidakpuasan, kenapa adanya rasa yang biasa aja gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bagaimana perilaku konsumen terhadap pembelian berikutnya, gitu ya. Sampai sini saya rasa kita sudah sampai di penghujung kelas kita, gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini, nih kira-kira ada nggak sih yang mau menyimpulkan apa sih pembelajaran yang didapatkan pada perkuliahan hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Mbak, perkenalkan namanya. Perkenalkan diri, nama saya Nadia dari NIM 03. Izin menyimpulkan terkait dengan pertemuan 7 pada hari ini, kita membahas terkait dengan kepuasan, loyalitas, dan juga perilaku konsumen pasca pembelian. Yang pertama, kita membahas terkait dengan kepuasan, yaitu dimana kita membandingkan antara ekspektasi pembeli dan juga realita yang didapatkan. Nah, dari perbandingan itu dijadikan sebagai proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini nantinya apabila menghasilkan positif, maksudnya ekspektasinya itu lebih tinggi daripada realitanya, itu akan menimbulkan loyalitas. Nah, untuk pasca pembelian itu apabila positif berarti ada kecenderungan atau kemungkinan konsumen itu melakukan reverse atau pembelian berulang gitu dari produk tersebut. Nah, kalau misal ketidaksesuaian dari ekspektasi dan realita itu kecenderungan untuk mengurangi atau sama sekali tidak melakukan pembelian ulang dari produk ataupun di toko tersebut. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Nada atas kesimpulan yang sudah disampaikan di perkuliahan pada hari ini ya. Saya ingatkan lagi bahwa ini adalah pertemuan ke-7 yang berarti minggu depan kalian sudah UTS ya. Jangan lupa materi-materi yang sudah kita pelajari bersama dari pertemuan 1 sampai ke-7 kalian pelajarin lagi dan jangan hanya berpaku pada PPT. Silahkan kalian membaca melalui referensi-referensi yang sudah saya tuliskan juga di dalam RPS gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Oke, karena sudah cukup, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucap syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Good luck buat teman-teman semuanya. Sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen pada program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Semoga video pembelajaran ini dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.